Malam hari ini topik yang akan dibawakan mengenai anak-anak yang kelakuannya mungkin agak sedikit nakal begitu ya, kemudian dimasukkan ke dalam barak. Nah, malam hari ini kita akan melihat bersama-sama apakah itu baik atau itu juga melanggar hak. Silahkan Ibu Lafli. Ya, saya tadi malah mikirnya mau lebih banyak tanya diskusi ya, karena saya ingin tahu perspektif teman-teman ya, terkait dengan kebijakan yang sedang viral dan sudah mulai diikuti oleh beberapa wilayah. Saya rasa saya tidak perlu masuk ke apakah itu melakukan pelanggaran ya, karena sudah jelas ya, ada 4 prinsip perlindungan anak yang menjadi landasan apabila kita berbicara tentang perlindungan anak. Yang pertama non-diskriminasi dan kelakuan buruk lainnya. Lalu yang kedua kepentingan terbaik bagi anak. Yang ketiga hak hidup, penghidupan dan tumbuh kembang. Lalu yang keempat adalah hak untuk eh, berbicara dan didengarkan pendapatnya dengan sungguh-sungguh. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah ada sejak tahun 2003 dan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada ada beberapa yang yang dilindungi dan kita mesti bicara bahwa eh, eh, yang sedang kita bicarakan ini adalah anak. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah mereka yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. Jadi dia yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. Di luar itu tidak menjadi subjek pembicaraan kita. Jadi kalau contohnya nanti adalah Menwa atau teman-teman di ASN yang mendapatkan pelatihan itu tidak termasuk ya. Dan apakah itu melakukan pelanggaran anak-anak? Sudah jelas dikatakan ya, itu merupakan pelanggaran. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri ada klaster-klaster yang merupakan tujuan dari adanya perlindungan anak. Yang pertama adalah klaster hak sipil dan kebebasan, di mana anak mendapatkan haknya untuk diakui dalam bentuk identitas. Itu sebabnya akte kelahiran itu adalah hak anak ya. Sehingga pemerintah menyediakannya, bahkan menyediakannya secara gratis. Lalu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ada kesehatan dasar dan kesejahteraan, lalu pendidikan, waktu Iya, luang dan makanya kegiatan kalau banyak budaya, dan start yang terakhir perlindungan apa khusus. lihat contoh pakai yang udah benar. Klaster-klaster ini semua bertujuan agar anak tidak masuk ke dalam perlindungan khusus. Siapa perlindungan khusus itu? Perlindungan khusus adalah anak-anak yang menghadapi masalah dengan hukum misalnya, atau dia yang mengalami kondisi bencana. Penerapan atau pemenuhan klaster-klaster sebelumnya adalah supaya anak tidak masuk ke dalam perlindungan khusus ya, ada klaster kelima. Nah, sehingga sebetulnya yang menjadi tolak ukur dari yang dihadapi oleh masyarakat sekarang, Dan malam ini pemerintah kayak seharusnya fokus pada klaster yang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, juga klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Bukan lompat ke klaster perlindungan khusus. Pada anak-anak yang memang melakukan kriminal, ini karena baru-baru ini Bapak Gubernur yang terhormat itu beliau mensinyalir ya, bahwa karena adanya perlindungan anak, sehingga anak itu menurut beliau itu terbebas dari jeratan hukum, benar ya. Sehingga saat ini anak-anak itu dimanfaatkan oleh mafia-mafia karena mereka bisa bebas hukum. Negara kita tidak seperti drama Korea. Nah, itu film-film drama Korea ya. Di dalam negara kita semua orang tidak ada yang kebal hukum, bahkan anak-anak. Apabila anak itu berhadapan dengan hukum, maka ada undang-undang peradilan anak yang mengatur tata cara melakukan peradilan terhadap anak ya, kembali anak itu 0 sampai 18 tahun. Dan prinsip peradilannya adalah restoratif justice. Nah, nanti silakan teman-teman menimbang sendiri apakah menurut teman-teman terjadi pelanggaran atau tidak. Dan saya tidak mendebat mengatakan bahwa pendidikan militer itu buruk, ya. Sama sekali tidak. Pendidikan militer, semua pendidikan itu baik berdasarkan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ya, saya tidak mengatakan bahwa pendidikan militer itu jelek, tetapi dalam konteks menyelesaikan permasalahan yang ada, bagi saya itu seperti memberi obat
turun panas cepat pada orang yang sakit TBC, gitu ya. Jadi panasnya karena TBC, jika dia batuk-batuk, yang dikasih adalah obat supaya turun panas, seolah-olah dia sembuh. Padahal sebetulnya underlying problemnya itu tidak pernah dipegang. Kita semua tahu bahwa permasalahan sikap anak, perilaku anak, itu bagian terbesarnya bukan pada lingkungan, bagian terbesarnya adalah tidak adanya peran keluarga di dalam kehidupan anak-anak ini. Sehingga anak-anak ini tidak punya benteng internal ya yang dihasilkan oleh keluarga sebetulnya dalam pendidikan keluarga untuk bisa menghadapi serangan-serangan dari luar. Anak-anak sekarang tidak lagi berada bersama orang tuanya, tapi lebih banyak berada di luar. Mengapa? Karena orang tuanya sibuk sendiri, gitu ya. Karena tuntutan ekonomi yang tidak bisa mereka hentikan. Dan apakah kemudian berarti tidak ada solusinya dong, Kak? Bagi saya solusinya tidak bisa hanya dengan 1+1 sama dengan 2. Permasalahan kenakalan remaja ini adalah satu permasalahan yang kompleks, permasalahan yang rumit, sehingga harus diselesaikan oleh berbagai pihak. Ada yang mengatakan it takes a village to raise a child. Jadi tidak bisa hanya diserahkan kepada orang tua toktil, gitu ya. Negara tidak turut campur atau pada pendidikan saja, gitu ya, atau pada kementerian-kementerian yang lain. Mereka harus duduk bersama, lalu melihat apa saja yang menjadi perlindungan yang harus dilindungi dari anak-anak, dan kemudian membuat satu desain, grand design, sehingga semua aspek kehidupan ini sudah memperhatikan perlindungan terhadap anak. Salah satunya Kementerian Tenaga Kerja memastikan orang tua itu bisa pulang tepat waktu. Dalam hal itu maka perlu aturan tenaga kerja yang baik, kemudian transportasinya dipastikan, perumahannya dipastikan, jalannya dipastikan, maka itu PUPR, itu transportasi, gitu ya. Lalu segala hal yang lainnya, gedung dan semuanya itu perlu sama-sama duduk dan membuat satu penyelesaian. Kemudian apa yang harus dilakukan? Karena ini kan sesuatu yang mendesak, mereka katakan ya. Nah, sayangnya ini bukan penyakit gitu. Kalau penyakit dikasih antibiotik yang tingkat tinggi, bom, selesai. Ini adalah satu permasalahan yang rumit gitu ya, yang akar permasalahannya adalah tidak berfungsinya keluarga. Tidak berfungsinya keluarga itu bukan cuma karena mereka malas gitu ya, tapi juga karena keluarga ini tidak didukung oleh infrastruktur yang baik. Ya, infrastruktur siapa yang menyediakan? Ya, negara. Maka tidak bisa hanya diberikan dengan satu penyelesaian, tapi perlu duduk bersama. Nah, lalu bagaimana solusinya? Saya tidak bisa memberikan solusi yang formulasi yang satu gitu ya, karena setiap daerah punya permasalahannya sendiri, setiap daerah punya latar belakang budayanya sendiri, maka yang paling tepat adalah semua pihak di wilayah tersebut duduk bersama dan merancang satu kebijakan yang memastikan seluruh aspeknya itu sudah melakukan perlindungan terhadap anak. Saya rasa saya akan lebih banyak mendengarkan dan mungkin menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan dari teman-teman sekalian. Silakan Kak Aili. Terima kasih, Kak Lovely ya. Langsung saja bagi rekan-rekan yang ingin memberikan baik sumbangsi pemikiran ya, ataupun pertanyaan yang kita bisa berdiskusi bersama ya. Mungkin saya akan mulai saja dulu ya. Saya merupakan orang yang juga berkeberatan sebenarnya ya di dalam hal ini karena itu tadi saya melihat bahwa hak-hak anak itu terjadi banyak perampasan ya di dalam hal ini ketika mereka harus dipaksa masuk barak militer karena mereka nakal karena sebenarnya atau ya berperilaku kurang baik lah. Ini kurang menurut saya agak kurang pemikiran yang mendalam dan menyeluruh begitu kan. Tapi karena ini menjadi satu kebijakan dari pejabat gitu dan itu sudah mulai dilaksanakan ya tentunya akibatnya sih masih akan nanti menurut saya. Karena kan sekarang baru beberapa bulan ini kan. Nah, nanti akan terjadi akibat-akibat yang menurut saya belum diperhitungkan. Karena ini pekerjaan besar, betul tadi yang dikatakan oleh Ibu Lovely ya, bahwa ini tuh kerjaan dari banyak sekali departemen. Tetapi kan harusnya memang dari hal yang kecil apa yang bisa kita lakukan sekali lagi ya. Karena itu memang yang menjadi
cukup penting. Yang bikin saya juga hanya bisa melemparkan itu dulu kepada rekan-rekan. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi, ya saya persilahkan. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Ya, tersebut betul. kemarin Iya, tuh betul. dengan 270 anak selama 14 hari, biaya yang dikeluarkan tuh 3,2 miliar. Kalau satu anak itu bantuan operasi pendidikannya SMA itu 1.750.000 per tahun. Bayangkan berapa anak yang sebetulnya bisa disekolahkan dengan dana tersebut, gitu ya. Dan semua pihak sudah menyampaikan, walaupun ini menjadi aturan pemerintah, tapi warga negara itu punya hak lewat MPR, DPR-nya atau lewat jalur yang lain untuk menyatakan bahwa kita tidak menerima. Yang terbaru memang kalau mau bicara tentang dampaknya, sebetulnya sudah banyak sekali dibagikan pembelajaran-pembelajaran, referensi-referensi yang didapatkan dari negara-negara lain yang pernah melakukan hal yang sama. Sementara negara yang lain itu sudah melakukan persiapan sebetulnya sebelum dijalankan pendidikan militer ini ya. Kalau di Amerika namanya bootcamp gitu ya. Sementara ini kan dilakukan secara mendadak. Memang benar sebagai tempelan ya disediakan psikolog. Untuk apa psikolognya? Memastikan bahwa dia tidak jadi gila gitu kan. Bukan itu harusnya kan. Yang kedua melabelkan mereka dengan kata nakal itu sudah labeling, itu sudah melanggar banyak hal. Lalu membuat mereka jadi pusat berita ya, menampilkan wajahnya, ini anak nakal yang menjadi baik, itu juga sudah menjadi pelanggaran terhadap diskriminasi pada anak ya. Dan kemudian fakta yang membuat saya paling sedih adalah betapa bangganya orang tua ini menyerahkan anak-anaknya, ya, menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi. Saya sebetulnya miris ya. Kalau orang tua sudah sanggup mengatakan dia tidak sanggup lagi mengurus anaknya, berarti boleh dong Tuhan berkata bahwa dia juga tidak sanggup lagi mengurus kita sebagai umatnya gitu kan. Kita kan anak-anaknya yang nakal dableknya luar biasa ya. Kalau andaikan Tuhan seperti kita lalu dia nyerah dengan sudahlah saya sudah nyerah sama kalian, terus kita diserahkan ke barak militernya surga kan ya mati juga kita ya. Maka pernyataan-pernyataan itu tuh menunjukkan betapa orang tua di Indonesia itu tidak menyadari perannya, tidak menyadari kewajibannya ya. Apalagi sekarang saya mengindikasikan ya, kita tuh hampir seperti negara komunis kalau buat saya ya. Karena sekarang anak itu adalah milik negara. Dengan adanya sekolah rakyat, dengan adanya sekolah Garuda, dua-duanya itu diasramakan. Yang satu quote unquote untuk anak miskin dan bodoh, yang satu untuk anak yang pintar, cerdas. Yang menarik, sekolah Garuda ini dibawahi oleh pendidikan tinggi. Ya, sementara usianya adalah anak-anak sampai 18 tahun. Jadi ini memang sudah banyak sekali yang melenceng dari tata aturan akademik ya, dari referensi-referensi pendidikan. Jadi kalau mau mendebat pakai apa gitu. Kalau mendebatnya pakai netizen paling senang ya sebagai kaum intelektual ya kita tidak tertarik lah berdebat dengan hal seperti itu ya. Tapi kalau kemudian dikatakan bahwa saat kita menyampaikan fakta-fakta, data-data, kita disebut sebagai orang yang omon-omon gitu ya, yang tidak punya peran. Nah, itu sebetulnya sangat menghina dan menyakitkan ya. Memang pada dasarnya paling tidak yang menjadi tugas kita, setidaknya di rumah kita sendiri, kita memastikan kita melakukan perlindungan terhadap hak anak. Mendidik anak, mengasuh anak dengan baik, itu adalah salah satu upaya kita melakukan perlindungan terhadap hak anak. Karena di dalam hak anak itu dia punya hak untuk mendapatkan pengasuhan dan kasih sayang, juga pembiayaan dari kedua orang tuanya. Jadi tidak hanya dari satu orang tua, tapi dari kedua orang tuanya. Kalau masing-masing dari kita memahami perlindungan terhadap hak anak ini, mengakui dulu, lalu memahami, maka pasti akan ada anak nakal. Bukan nakal ya, tapi kemampuannya kurang dalam mengikuti tata aturan. Ya nanti psikolog nggak ada kerjaan ya. Nanti guru nggak punya pekerjaan kan. Ya memang dunia ini memang tidak dibuat oleh Tuhan semuanya baik gitu kan. Supaya kita ada warnanya, ada pekerjaan, ada yang bisa kita diskusikan ya. Nggak semua gubernur baik gitu. Kalau nggak ada nanti kita nggak punya topik untuk dibicarakan dalam ruang-ruang WhatsApp, dalam ruang-ruang Zoom kita nanti kan. Gitu. Jadi bersyukurlah ada gubernur seperti King Deddy Mulyadi. Silakan Kak. Ya, silakan Bapak Ibu memberikan tanggapannya. Pak Sulis sudah open mic rupanya. Monggo Pak. Terima kasih sekali Bu Lovely atas pencerahannya ya. Singkat tapi komprehensif. Terima kasih banyak. Ya, saya melihatnya memang absurd ya.
absurd sekali gitu. Dan sebetulnya absurditas itu tidak hanya sekarang saja dan juga hal ini saja gitu, tapi banyak hal yang absurd juga di negeri ini gitu. Dan ini memang ya kalau tadi Bu Lovely menyatakan atau mengungkapkan semua pihak harus berperan gitu ya. Nah, selama ini kan memang belum sampai ke sana ya, belum sampai ke sana gitu. Artinya saya sangat berharap kalaupun ini sebagian masyarakat menyetujui begitu, itu tidak berkelanjutan. Jadi ya selesai satu angkatan atau maksimal 2 angkatan saja deh. Setelah itu ya kembali normal, tetapi sekaligus menyadarkan kita semuanya bahwa ini bukan masalah yang ringan juga, dan semua pihak memang harus terlibat untuk apa namanya, semua pihak harus terlibat. Dan saya juga berharap bahwa ini hanya sebuah shock terapi gitu untuk menyadarkan kita semuanya bahwa itu tanggung jawab bersama. Dan memang harus ada yang mulai. Nah, ini yang harus ada yang mulai. Inilah yang sebetulnya kan peran negara di situ. Menurut saya peran negara yang harus memulai itu, karena selama ini khususnya kalau kita melihat kemarin yang anak-anak masuk bara itu kemungkinan besar ya, meskipun saya belum ada datanya, tapi kemungkinan besar mereka anak-anaknya dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, yang kemungkinan besar juga pemahamannya terhadap bagaimana mendidik anak yang benar mungkin juga belum kurang gitu ya. Lalu kalau tadi Bu Lafri juga menyatakan bahwa orang tua, kalau tidak salah, tolong kalau salah dikoreksi, orang tua harus punya waktu untuk mendidik anak. Itu kan memang sebuah keharusan gitu ya. Nah, sekarang permasalahan yang ada di keluarga menengah ke bawah ini memang sebagian, dan mungkin sebagian besar orang tua itu waktunya juga habis untuk apa namanya, bekerja gitu, sehingga anaknya dibiarkan begitu saja mendidik dirinya sendiri gitu ya. Dan sementara pihak sekolah juga kurang berdaya untuk mendidik mereka. Jadi ini memang menurut saya pekerjaan besar ya, pekerjaan besar. Memang harus betul-betul harus dimulai dari rumah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, Itu kenapa saya bilang ini kerjaan besar, sehingga seperti misalnya tadi kan, sekarang kan beliau mengeluarkan dua tata aturan baru. Yang pertama jam malam ya, jam malam. Nah pertanyaannya, orang tuanya udah sampai rumah belum, gitu kan? Kalau orang tuanya belum sampai rumah, ya namanya kita memindahkan TKP, gitu ya, tempat kejadian perkaranya pindah, gitu kan? Sama dengan Gubernur Jakarta ya, yang kemudian membuka ruang-ruang perpustakaan, RPTK gitu kan. Kalau tidak disertai dengan program yang detail dan kemudian memperhitungkan perlibatan keluarga, ya nanti akan pindah TKP juga gitu kan. Maka dinas pekerjaannya itu, dinas tenaga kerjanya juga harus menyusun satu tata aturan gitu ya. Kalau di negara maju itu kan bahkan orang tua itu punya hak untuk cuti sampai 1 tahun ya, untuk menemani anaknya yang bayi itu ya, 1 tahun dan dibayar penuh gitu kan. Ibu yang memutuskan menjadi ibu rumah tangga menyusui selama 6 bulan itu digaji oleh pemerintah gitu kan. Kalau kita kan enggak, kalau kita kan banyak menuntut saja gitu kan. Kalau yang paling gampang di pendidikan lah gitu kan. UN diadakan katanya supaya anak-anak punya kualitas yang tinggi. Anak-anak diminta kualitas yang tinggi, tapi tidak diperhatikan sarana prasarana belajarnya. Tidak diperhatikan kualitas dari pengajarnya. Jadi ini cuma dituntut, dituntut, dan dituntut saja gitu kan. Anak-anak diminta untuk sebanyak di rumah, tidak bermain game gitu misalnya. Saya kalau nongkrong di Starbucks, saya nggak nongkrong ya, kalau saya bekerja di Starbucks, saya melihat banyak tuh orang dewasa yang duduk dan main Mobile Legends gitu kan. Bahkan nah kalau saya penerjemah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya sedang menerjemahkan, tim teknis yang memang menemani saya untuk alat-alat penerjemahan itu, ya dia main Mobile Legends gitu. Jadi kenapa hal yang dilakukan orang dewasa kemudian menjadi buruk bagi anak-anak gitu kan?
ini adalah korban dari ketidakbecusan orang dewasa dalam melakukan pengasuhan dan pendidikannya gitu. Dan bagi saya kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu benar-benar ditegakkan, kalau mau dibilang shock terapi untuk siapa? Gitu. Yang salah itu siapa? Gitu kan? Kalau yang salah anak-anak, oke, shock terapi untuk anak. Dalam kondisi anak itu nakal, kan orang tuanya itu seneng loh Kak Lovely. Ya bayangkan misalnya saya nih, saya punya utang puluhan juta, Pak Sulistyo ya, saya punya utang puluhan juta. Ya kan? Kemudian Pak Sulistyo mengambil alih utang saya dan saya tidak mendapatkan konsekuensi sedikit pun. Kira-kira saya senang atau saya tidak senang? Ya saya senang sekali toh. Tugas saya menjadi orang tua gagal saya kerjakan. Anak saya menjadi tidak tahu bagaimana bersikap secara sosial. Kemudian negara mengatakan saya ambil alih deh. Kamu tidak sanggup sini saya ambil alih. Tapi ketidaksanggupan saya tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan hukuman. Jadi shock terapinya buat siapa? No wonder begitu banyak orang-orang tua kemudian datang dan minta anaknya diambil saja. Ini kan ini fenomena apa gitu loh. Ya kan? Kita mau melakukan apa? Semuanya hanya untuk menjauhkan orang tua dari anaknya. Kebijakan terbaru adalah anak sekolah dari jam 6.30. Saya nggak bilang anak bangun siang aja gitu loh. Saya bilang begitu juga. Karena selalu diskusinya itu dibawa framing ke arah yang berbeda. Yang menjadi masalah itu kalau berangkat jam 6.30 sudah masuk sekolah. Jam berapa berangkat sekolahnya? Maka waktu anak untuk berinteraksi dengan orang tua itu makin kecil. Nanti dia harus pulang lebih cepat, jam 9 harus tidur. Orang tuanya baru pulang jam 9. Kapan mau ngobrolnya? Kalau Anda mengambil orang tua dari lingkup anak, Anda sudah melanggar tata aturan alam. Karena Allah berkata, orang tualah, induk dan bapaknya lah yang mengasuh anak-anaknya. Kalau kita lihat binatang, yang ngasuh ya induk dan bapaknya. Kalau Anda kemudian mengambil itu, merusak tatanan lingkungan, pasti ada sesuatu yang terjadi. Nggak usah bicara agama, nggak usah bicara hukum, gitu kan. Ini kan hukum alam. Naturnya adalah orang tua yang punya tanggung jawab. Apabila kemudian kita menistakan itu, meniadakan itu, lalu juga mengambil alih itu, pasti sesuatu akan terjadi karena kita melanggar hak hukum alam. Begitu. Ini memang sesuatu yang akan terus jadi diskusi karena memang framingnya luar biasa. Maka saya memang jarang mau bicara tentang hal ini, nggak ada gunanya, Pak ya. Karena akhirnya seolah-olah saya tidak mau seolah-olah kemudian saya ini berhadapan dengan militer, seolah-olah menolak pendidikan militer. Tidak, yang saya tolak adalah cara yang tidak menggunakan analisa dan studi referensi yang komprehensif. Menghasilkan satu kebijakan itu perlu melakukan diskusi yang komprehensif dengan berbagai pihak, studi yang luar biasa, menganalisa data, menganalisa dampak, dan melakukan risk management sebelum itu dikerjakan. Bukan dicoba begitu saja mengeluarkan dana sebegitu besar, kalau gagal, ups, tidak begitu mengelola satu wilayah itu. Kalau itu namanya ya main-main. Itu yang sebetulnya, dan on to what, whose expense? Expense-nya anak-anak kita. Bayangkan Bapak Ibu ya, anak-anak yang nakal ini rata-rata kalau anak nakal biasanya apa? Mereka tidak diperhatikan. Mereka merasa tidak dianggap, mereka merasa tidak dihargai, maka muncullah perilaku-perilaku itu. Benar ya? Itu mah sudah satu pemahaman psikologi yang disepakati oleh banyak pihak. Tiba-tiba dia dimasukkan ke dalam satu tempat di mana semua orang memperhatikan dia. Makan 3 kali sehari. Jangan-jangan di rumah mereka makan itu cuma 1 kali sehari. Itu pun Indomie. Mohon maaf yang punya Indomie ya. Ya kan? Indomie, Indomie, Indomie lagi gitu ya. Yang rasa soto berubah menjadi makannya macam-macam memang. 3 kali, 3 menu. Soto rendang katanya gitu kan. Sampai mie Aceh. Tapi semuanya bentuknya mie instan gitu ya. Lumayan kalau 3 kali, kadang-kadang cuma sekali. Tiba-tiba di sana mereka diberi makanan yang full, ya, yang sangat bergizi. Diperhatikan oleh semua orang. Gubernur datang, bahkan Kak Seto datang, DPR datang, KPAI datang, wartawan meliput, ditanya. Tapi tidak ada perubahan dalam perilaku orang tuanya, dalam sikap orang tuanya, pemahaman orang tuanya dalam mendidik anak. Lalu anak ini setelah 2 minggu dipulangkan ke rumahnya. Menghadapi permasalahan yang sama, menghadapi sikap orang tua yang sama, apa yang akan terjadi?
Nggak usah nunggu bertahun-tahun, Pak Sulistyo. Saya rasa dalam 1-2 tahun, nggak sampai 2 tahun saya Pak, kira-kira 1 tahun akan muncul dampak-dampak negatifnya. Moga-moga saya salah ya. Tapi kalau dalam Alkitab saya dikatakan kalau satu setan diusir dan rumah itu tidak dibersihkan, maka yang kembali itu 7 setannya, Pak. Gitu ya. Rekan kita yang orang yang bergerak di bidang hukum, yaitu ada Pak Tony ya. Pak Tony, jika berkenan, Bapak juga saya yakin mendengarkan isu mengenai apa yang terjadi di Jawa Barat ya, mengenai anak-anak ini. Mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan dari perspektif keilmuan Bapak. Silakan Pak Tony. Saya bukan ahli pendidikan, Bu Ailing. Ya. Ya, cuman kalau kita melihat tentang HAM ini menjadi isu karena sekolah-sekolah sekarang itu guru-guru nggak berani menegur anak. Ya, dengan kayak zaman dulu gitu. Orang tuh murid takut sama guru. Sekarang guru takut sama isu HAM begitu kan. Jadi anak-anak nggak takut sama guru gitu kalau saya lihat sekarang itu. Jadi akibatnya ya kenakalan remaja ya juga di rumah orang tua seperti tadi sudah nggak sanggup lagi dan sebagainya. Ya, lingkungan juga mempengaruhi, medsos juga mempengaruhi kenakalan remaja. Ya memang sebetulnya sekolah itu harusnya menjadi tempat pendidikan bukan hanya ilmu saja, tapi seharusnya juga mental, moral dan sebagainya. Ya, terus juga institusi keagamaan juga seharusnya bisa untuk membimbing, mengubah. Tapi sekarang itu juga dari hasil survei katanya orang mendengarkan kebenaran kayak di agama itu hanya 5% berpengaruh. Ya, tapi orang dalam kesulitan hidup, nah mungkin bisa mengubah sesuatu. Tapi juga faktanya kehidupan ini nggak mudah. Saya juga nggak tahu di luar negeri katanya juga sekarang itu pendidikan kayak bootcamp militer harusnya ada di sekolah bersama-sama. Kalau katanya kita kirim ke barak militer, ya tadi kan biayanya tinggi sekali. Harusnya orang dari guru-guru dibekalin bagaimana eh, mengajar murid mungkin dengan izin, dengan kesepakatan dengan orang tua bahwa anak-anak disetujui dididik dengan cara seperti itu. Jadi ada kesepakatan dulu mungkin karena kalau nggak isu HAM ini menjadi uh, momok buat bagaimana pendidikan anak begitu kan sekarang kenakalan remaja. Saya maaf bukan ahli di bidang pendidikan, Ibu Ai seharusnya yang paham betul gitu. Jadi saya harusnya cuma mendengar saja ya Bu ya. Itu aja Bu. Gak apa-apa Pak Tony. Kita semua di sini, saya sih melihat kita semua di sini adalah sebagai warga negara ya. Dan sepatutnya apa yang terjadi kepada negeri kita ini menjadi satu concern gitu kan ya. Entah di bidang tadi pendidikan anak, hak anak ya di dalam hal bagaimana kita membangun toleransi dan lain sebagainya. Karena ada banyak hal yang harusnya memang menjadi concern lah. Dan bagaimana negara ini kemudian di dalam tanda kutip ya saya memakai bahasa-bahasa yang mungkin lebih uh, pasar gitu ya, di running gitu kan ya. Kalau ini adalah seperti sebuah perusahaan gitu kan ya, ada CEO yang memberikan Jawa Barat nih ya keputusan-keputusan yang ya tadi tidak terlalu komprehensif, tidak memikirkan risknya, lalu ada banyak hal lah ya. Di dalam hal ini sih saya mau sedikit melemparkan juga kepada Bapak Ibu ya, menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lovely, yaitu bagaimana sekarang kita sebagai warga negara ya. Kan kalau tadi kita tahu keadaannya demikian ya. Sebagian dari kita berpikir ada kemungkinan-kemungkinan negatif, ekses-ekses negatif yang akan diakibatkan oleh hal ini. Selain tadi ya, sebagai warga negara kita juga concern dengan situasi keuangan negara kita ya, entah itu di dalam bentuk APBN ataupun APBD. Kenapa? Karena ada banyak penggunaan yang rupanya tidak terlalu menjadi
efektif begitu kan ya, malah kontraproduktif. Dan ini kan semuanya sebenarnya menjadi urusan kita ya, yang pada akhirnya mungkin kita nanti kalau ditarik panjang uang pajak kita dipakai apa dan lain sebagainya, itu kan juga menjadi persoalan sebenarnya ya, karena tadi di instead of menjadi satu bagian yang positif di dalam hal pendidikan, sekarang di dalam 2 minggu mendidik 270 anak aja dan biaya yang demikian besar. Sedangkan ada banyak anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang baik ya, fasilitas-fasilitas sekolah yang masih buruk gitu. Kenapa keputusannya itu demikian gitu kan. Jadi ini apa sih sebenarnya langkah positif yang bisa kita lakukan? Mungkin di sini ada orang tua, ada seperti kami ini ya, saya adalah orang yang mempunyai ya bergerak di bidang pendidikan. Dan juga kemarin sebenarnya saya bertemu dengan pengawas dari sekolah ya. Dia juga sama ya, kasihan yang ada di dinas itu dapat apa ya perintah begitu kan ya untuk ya melakukan jam malam untuk menangkapi anak-anak gitu kan ya. Sedangkan waktu mereka sendiri, menurut saya ya orang yang bekerja sebagai ASN juga kan perlu waktu untuk keluarga. Sekarang ditambah lagi tuh di kerja malam ya, jadi satgas gitu kan. Ini kan eh apa ya? Ini tuh benar-benar mau menyembuhkan penyakit, tapi memang caranya sama sekali tidak tepat. Nah, tapi pertanyaan saya kembali, apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia, ya dalam hal ini khususnya mungkin penduduk Jawa Barat, untuk kita tidak bisa cuma pasif saja. Menurut saya ya sudahlah terima emang kita punya pimpinan kayak gitu, nanti tunggu 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi sebagai akibat dari keputusan ini. Ini baru satu ya. Sedangkan ada banyak keputusan-keputusan lain yang menurut saya eh, tidak terlalu cocok lah ya, tidak terlalu tepat untuk dilakukan. Nah, ini aja keputusan yang ini aja akan berakibat terhadap anak-anak kita, generasi muda kita ya. Nah, ini apa pemikiran Bapak Ibu yang bisa kita konkretkan? Ya ini walaupun kita bicaranya masih bicara di dalam skala yang kecil ya, tapi mungkin kita harus mulai mikirin gimana gitu. Silakan Saya ya, mau dan saya ini mau ya, mau kembalikan menanggapi kepada Pak Bu Tony Rosli. tadi ya. Ya, Ya, Pak Tony, kalau Pak Tony mengatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak itu membuat guru menjadi takut, faktanya Pak Tony, sampai hari ini kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan itu masih dipandang sangat tinggi. Itu sebabnya keluar Permendikbud tentang pencegahan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Baik di satuan pendidikan yang PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan juga di pendidikan tinggi. Kalau Pak Tony ngintip lamannya Kemen PPPA, Simponi PPPA, yang mencatat pelaporan kekerasan, kemarin saya baru cek itu sudah sampai 11.000 pelaporan. Nah, kalau membaca data itu jangan cuma melihat, 11.000 ya, tapi ada dua kemungkinan. 11.000 ini jauh lebih tinggi daripada data tahun lalu ya. Tahun lalu di bulan yang sama itu belum mencapai 11.000 ya. Biasanya di akhir-akhir tahun baru masuk ke 10.000 ke atas. Ini baru bulan Juni awal sudah 11.000. Ada dua kemungkinan, apakah peningkatan kekerasan atau peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan ya. Jadi ada dua kemungkinan. Mungkin memang banyak tapi belum sadar untuk melapor atau memang meningkat. Anyway, dalam catatan itu 11.000 kasus itu ini menetap di setiap tahunnya. 80%-nya korbannya adalah perempuan. Ini data ya Pak Tony ya. Ini data. Kalau guru jadi takut itu karena gurunya males mikir ya. Jadi ada data yang mengatakan 11.000 80%-nya perempuan. Dari 11.000 itu Pak Tony, 34,5%-nya adalah anak usia 13 sampai 17 tahun. Ya, 13 sampai 17 tahun. Lalu 24%-nya itu adalah anak 6 sampai 12 tahun. Dan apa kekerasan yang paling sering terjadi pada mereka ini adalah kekerasan seksual. Jadi fakta data mengatakan sudah ada undang-undang perlindungan anak pun kekerasan pada anak itu masih sangat tinggi
terjadi. Bayangkan kalau kemudian kita kembali ke masa lalu, di mana memukul itu dianggap sebagai limpahan kasih sayang. Saya nggak bisa membayangkan dengan guru-guru yang punya tekanan kehidupan yang luar biasa tinggi, ya, karena tuntutan pekerjaan, tuntutan ekonomi, gitu ya, tekanan dari kanan kiri, lalu dia diperbolehkan memakai segala cara asalkan mau mendidik, gitu ya. Bisa-bisa anak kita bonjot semua dari sekolah itu ya. Tapi kemudian pendidikan berbasis hak anak itu bukan pendidikan yang membebaskan anak melakukan apa saja. Karena kita cuma kita punya kata merdeka. Merdeka itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Jadi definisi merdeka kita itu mesti dibetulkan dulu. Karena dalam pikiran kita yang namanya merdeka itu bebas sebebas-bebasnya. Merdeka itu bukan freedom. Merdeka itu independence, ya. Sehingga merdeka itu artinya dia boleh bebas mengambil keputusan berdasarkan pertimbangannya dan melaksanakan semua konsekuensi dari pilihan tersebut. Jadi bukan bebas sebebas mau apa terserah, tidak demikian adanya. Pendidikan berbasis anak adalah pendidikan yang memperhatikan 4 prinsip tadi. Non-diskriminasi dan perlakuan buruk lainnya, kepentingan terbaik bagi anak, lalu hak hidup, penghidupan dan tumbuh kembang, lalu hak anak untuk berpartisipasi dalam hal ini didengarkan dan berbicara dan didengarkan pendapatnya dengan sungguh-sungguh. Bicara tentang hak hidup dan tumbuh kembang, seorang guru yang baik, mungkin Bu Ailing boleh memperkuat atau menyalahkan bahkan kalau saya keliru ya. Seorang guru yang baik itu juga perlu memahami tugas tumbuh kembang anak didiknya. Sehingga dia tahu bagaimana cara berbicara, batasan apa yang diperlukan anak, tidak mungkin tepat ya, sesuai dengan tugas tumbuh kembang anaknya. Anak usia 13 tahun, tugas tumbuh kembangnya apa? Apa yang terjadi dalam dirinya? Apa yang berkecamuk dalam perasaannya? Apa yang ada di dalam pemikirannya? Karena pengaruh hormon, karena pengaruh segala macam. Maka bagaimana kita bisa memahami sikap mereka dan bagaimana kita bisa berkomunikasi. Ya, ilmu komunikasi itu kan menyampaikan pesan dan pesan itu diterima dengan baik oleh orang yang kita sampaikan pesan. Kalau kita mau menyampaikan pesan dan terima dengan baik, itu bukan semau kita. Kita perlu melihat apa yang menjadi kepentingan orang yang kita ajak bicara. Kita perlu melihat bagaimana situasi kondisi dia, budaya apa yang melingkupi dia, lalu kita menyesuaikan cara kita berkomunikasi supaya pesan kita diterima sama oleh dia yang mendapatkan komunikasi kita. Sama dengan cara mendidik. Kita punya tujuan yang baik. Tapi kalau caranya itu seperti bikin kue, semuanya resepnya sama, sementara ini adalah manusia yang punya pengalaman yang berbeda-beda, punya latar belakang yang berbeda-beda, mengharapkan hasil yang sama, itu adalah sebuah dijawab sendiri. Itu ya. Jadi bagi saya justru penegakan perlindungan anak ini masih sangat rendah. Ya, kalau guru-guru kemudian takut karena guru-guru tidak memahami benar apa itu perlindungan anak. Di dalam ketakutannya justru dia sedang melanggar hak anak, ya kan? Ya, Karena dia takut, dia tidak melakukan pendidikan yang baik, tidak membimbing dengan baik, dia sebenarnya sedang melanggar hak anak. Orang tua yang memanjakan, membiarkan semuanya boleh, sebetulnya dia sedang melanggar hak anak karena anak tidak mendapatkan bimbingan pendidikan yang baik. Gitu Pak Tony. ya, betul Bu, setuju. Karena yang namanya hak itu ada batasannya, harusnya terukur segala sesuatu karena ada sisi kewajiban setiap orang, bukan hanya menuntut, tapi kewajibannya apa? Sebagai guru punya kewajiban untuk mendidik dengan baik. Semuanya ada aturannya untuk anak seperti apa, ukurannya apa, mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan dalam mendisiplin anak-anak begitu, sehingga tidak liar bebas begitu saja, karena mungkin juga ada anak yang dirugikan, terjadinya pelecehan di berbagai tempat juga banyak. Sebetulnya ya, Ya. anak yang dibebaskan tidak diberi batasan. Bapak boleh baca semua ilmu parenting, psikologi Enggak, guru mana. maksudnya yang Anak ini dikasih sebetulnya batasan. sangat betul, sebetulnya mereka sangat ketakutan. Kalau Bapak tidak memberikan referensi yang jelas pada anak, panduan yang jelas pada Iya. anak ini sebetulnya ketakutan. Kita bilang, oh enak enggak. Sehingga kalau, gini lah ya, mohon maaf ya,
Misalnya kita punya binatang yang ketakutan, apa yang dilakukan? Liar dia kan, karena dia membela diri. Tapi anak yang tahu apa yang diharapkan, bagaimana dia harus bersikap, apa yang menjadi yang diharapkan dari dia, apa yang dia harapkan, dia menjadi tenang karena semuanya clear. Jadi kalau saya mengajarkan pada anak saya punya hak, dia punya hak. Kita saling menghormati hak satu sama lain. Betul. Dalam proses saling menghormati itulah ada kewajiban. Saya punya hak untuk tidur seharian, tapi anak saya punya hak untuk makan 3 kali sehari. Maka karena saya punya hak, dia punya hak untuk makan. Kalau saya memakai hak saya untuk tidur seharian, hak dia terlanggar. Itulah kewajiban saya untuk bekerja, menyediakan makanan untuk anak-anak saya. Begitu kan, Pak? Ya, setuju, Bu. Ya, oke. Mari Pak, mari bantu saya untuk berpijak pada perlindungan pada anak. Karena kalau dalam perspektif perlindungan anak, pelaku anak yang berhadapan dengan hukum pun itu sebetulnya korban. Setidaknya dia adalah korban dari kelalaian, pengabaian yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya dalam hal melakukan pendidikan dan bimbingan. Benar nggak Pak? Ya. Sehingga dia jadi hilang arah, jadi salah arah, atau dalam istilah Bapak jadi liar. Tapi anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang baik, dalam kondisi orang tua yang memahami tugas dan kewajibannya, guru yang memahami tupoksinya, rata-rata mereka berkembang dengan baik kok. Kalaupun agak-agak ini ya iseng-iseng dikit ya wajar lah, kita semua juga demikian ya. Ya, memang Itu. peran orang tua di rumah itu sangat penting sekali sih sebetulnya. Hanya banyak orang tua tidak tahu sekarang bagaimana pola mendidik anak. Karena anak juga dipengaruhi medsos itu sangat kuat. Lihat di medsos itu, wah anak kecil aja, udah berani ciuman begitu kan. Padahal baru umur 5 tahun karena lihat di medsos begitu. Nah, ketika orang tua marah, anaknya berontak gitu kan. Karena diberi contoh di medsos itu sendiri begitu. Jadi mungkin orang tua kehilangan hikmat bagaimana mendidik anak ini seharusnya seperti apa. Memang harus orang tuanya juga diajar lagi sekarang. Karena beda waktu Betul. saya masih Mau kecil belajar ya orang Pak ya? tua, iya, Betul. dengan telunjuk saja orang tua udah diangkat, anak-anak sudah takut. Sekarang mana takut, dia tinggal teriak aja anak-anak ini. Nah, jadi mungkin perlu juga pemahaman bagaimana mendidik anak balita sekarang ini. Ya, mungkin Mau itu Bu. cerita sedikit ya Pak ya? Iya, Jadi anak saya usia 6 tahun, anak pertama. Sekarang dia sudah 29 tahun ya Pak. Usia 6 tahun itu, tiba-tiba ini kakak mama minta izin ya. Jadi tiba-tiba dia itu merancap. Bapak tahu ya merancap ya? apa tuh merancap? Merancap tahu? Kurang tahu Bu. Nah, ini karena Bapak memberi contoh yang agak ini, saya kasih contoh yang agak-agak ini ya. Pengalaman Iya. saya sendiri yang agak-agak agak-agak frontal gitu ya. Onani dia. Oh, ya. 6 tahun. Ya, 6 6 tahun. tahun ya. 6 tahun ya. Wah, bapaknya panik ya. Bapaknya panik. Ya. Jadi orang tua tuh jangan panik. Anggap segala sesuatu itu adalah jalan kehidupan, bukan sesuatu yang luar biasa. Itu ilmunya orang Jawa, gitu ya. Jadi yang saya lakukan waktu kita, karena selalu ada masa berdiskusi, ngobrol, Pak. Ya, tadi kan Bapak bilang ciuman 5 tahun, anak saya merancap. Saya tanya, itu apa sih yang dilakukan? Soalnya enak, mah. Oh, enak. Kok kamu tahu kalau enak? Ya itu, mah. Dari mana kamu tahu itu enak? Rupanya, kalau kita naik mobil tuh, Pak, terus dia naik, terus turun kan, gitu kan. Rupanya di bagian kelamin tuh jadi gitu kan. Dan dia merasakan kenikmatan. Ya, ya memang kan dari kecil juga sudah hidup itu ya kenikmatan di alat kelamin. Makanya dalam agama itu kan ada cara-cara untuk mengulas, mencuci bagian kelamin anak itu kan ada caranya, ada tata cara. Terus saya tanya dari mana? Terus sampai kapan? Ya kan masih 6 tahun nggak ada spermanya. Dari mana kamu tahu sudah selesai? Ya biasanya mah itu gelembung terus sudah kempes. Oh gitu ya.
Oh gitu. Terus saya bilang, terus kakak waktu itu cuci tangan nggak? Nah kakak mama kasih tahu ya. Jadi kalau seperti itu bagian yang paling sensitif. Alat kelamin itu bagian paling sensitif sehingga dia sangat mudah kena bakteri. Oh iya mah, iya. Kalau tanganmu kotor itu nanti dia menjadi terluka, dia jadi sakit. Memang itu nikmat, tapi itu kenikmatan yang sebetulnya bisa dialihkan ke yang lain kan? Iya sih, Mah. Cuman kalau pas aku duduk, beol lama, terus jadi pingin gitu. Oh, karena itu saya kemudian melakukan pencegahan, Bapak. Sejak itu saya tidak mengizinkan mereka lama-lama di kamar mandi. Kalau lama dikit saya teriak, Mama mau pipis nih, gitu. Bukan aja lama-lama keluar, enggak ya. Aduh, Mama mau pipis ini. Aduh, cepet dong gitu ya. Dan kami terbiasa di rumah itu tidak menutup kamar, ya kan? Jadi kita sebagai orang tua itu banyak cara yang bisa dilakukan. Kayak tadi ciuman ya, nggak apa-apa, duduk bareng. Lalu kita diskusikan, Dek, itu ngapain Dek? Dia mah ciuman. Oh, kalau anak saya kita kan nggak ciuman, lucu banget loh dia ciuman, nggak bisa. Kita harus mengkomunikasikan hal yang sama. Kalau menurut kita itu tidak benar, jangan diceritakan ke orang lain dengan tertawa. Kalau kita kan nggak toh. Pak Sulis, ceritain anakku kemarin loh. Ya ampun Pak Sulis, dia lo nyium temennya sama TK. Aduh lucunya. Padahal buat kita itu melanggar norma, melanggar value. Tapi kita menceritakannya dengan senyum-senyum. Yang ditangkap anak berarti boleh. Buat saya dimanapun berada, komunikasinya harus clear. Value-nya harus clear. Bagi siapapun, untuk siapapun, dimanapun berada, value-nya mengatakan tidak boleh. Kalaupun ada anak orang lain, saya katakan, tidak boleh ya. Karena kalau enggak, anak saya protes. Kok kamu kemarin lihat, dia kok boleh? Saya akan mengatakan, tidak boleh sayang, ya. Tidak boleh. Dan seringkali kita itu tanpa sadar mengkomunikasikan dua value yang berbeda. Lalu anak ambil value yang menyenangkan buat dia, kita marah-marah. Gampang kok, dia lihat di sosial media. Ajak ngobrol. Kenapa anak banyak sibuk di dalam sosial medianya? Lah ibu bapaknya juga sibuk nonton TikTok kok. Ketawa-ketawa sendiri, ngerumpi. Luangkan waktu. Saya selalu bilang investasikan hati. Investasikan hati pada anak-anak kita. Maka Anda akan mendapatkan hati mereka nanti di saat mereka sudah dewasa. Begitu Pak Tony. Kuncinya adalah kedekatan orang tua dan anak. Iya, Peran orang tua adalah benteng pertama dan utama bagi anak untuk menghadapi gempuran dunia. iya, betul Bu. Karena itu juga Merdeka. kan itu Jadi, cucu saya itu kan baru TKB usia 5 tahun. Ya, ketika ditanya dia dikasih apa sama teman sekolahnya, merasa senang, dicium dan sebagainya. Itu kan dia terbuka untung karena ditanya itu nah, juga sama istri saya. Jadi dia ngobrol. hmm, Orang tuanya nggak pernah hmm, tahu karena ya memang orang tua hmm. sekarang sampai rumah TikTok kan apa semua seperti yang Nah, Ibu sampaikan itu memang terjadi begitu. Nah, istri saya kan exactly. senang ngobrol, senang mengulik, mengkorek Hmm, anak-anak, cucu kan ini usia 5 tahun, ketahuan. Nah, jadi hmm, dinasehatin juga, nggak boleh gitu kan. Cucu saya kan perempuan, gitu kan. Ya, hmm. khawatir sekali begitu. Ya, Betul, memang betul, perlu diajak betul. ngobrol. Jadi sebetulnya semua segi kehidupan itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita untuk melakukan pendidikan value. Bagi saya orang tua itu tugas utamanya adalah menurunkan value, Pak. Iya, Bukan menyekolahkan, bukan ngasih makan, bukan ngasih baju atau gadget yang paling bagus, tapi mewariskan value kita ini setuju, loh. Bu. Hmm. Ya kan, Bapak sendiri bilang kan, Bapak ibunya sibuk tiktokan sendiri. Kenapa? Ini sih saya nggak bisa nyalakan Bapak ibunya. Karena mereka udah capek banget, Pak. Udah ngelewatin macetnya Jakarta gitu kan. Pulang harus dengerin anak 5 tahun ngoceh. Capek. Itu sebabnya saya menganggap pemerintah pun harus ngeh dengan ini. Tidak kemudian harus memikirkan bagaimana orang tua itu keluar dari kantor jam 5, jam 7 sampai rumah, maksimum jam 7 sampai rumah tanpa kelelahan. Makanya perlu kerjasama dengan transportasi. Benar kan? Perlu kerjasama dengan tata ruang kota, perumahan. Sehingga semuanya itu memungkinkan anak untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak. Tidak bisa menyalahkan satu pihak gitu. Duduk bareng.
Apa yang menjadi permasalahanmu? Bagaimana kan pemerintah itu kan menata, mengatur, memanage supaya terjadi kehidupan berkebangsaan, berkewarganegara yang baik gitu kan. Nah, tapi bukan menjadi raja yang paling tahu apa yang terbaik. Lalu kalau kamu tidak setuju dengan saya, kau mati aja di pojokan, nggak bisa. Wong di gubernurnya sendiri cari duitnya dari TikTok, kok anak yang TikTokan dimasukkan barak gimana? Iya, setuju Bu. Harus ada. Advokasi saya tidak suka berhadapan dengan orang yang sedang saya advokasi. Saya suka memberikan alternatif, ya. Jadi saya berpikir lebih baik saya melakukan konvensi lalu memberikan alternatif solusi, gitu ya. Saya yakin banyak sekali para pelaku parenting di luar sana. Saya mau mengundang mereka untuk bergabung bersama mendiskusikan, ya. Kenapa sih saya punya acara parenting, Pak Tony, ya? Setiap hari Senin dan Jumat jam 7 sampai jam 8 ini udah tahun kelima. Gratis Pak Tony. Pakai Ya, Zoom, pakai YouTube. Yang datang cuma 7 orang Pak Tony. Wah, sayang Ibu ya. Ya kan? Padahal ini sangat Sayang penting sekali. sekali. Nanti mereka baru datang ke saya nangis-nangis kalau anaknya sudah bermasalah. Dan lucunya orang tua itu kalau sudah bermasalah, dia tetap tidak mau keluar uang Pak Tony. Padahal kalau sudah bermasalah itu perlu profesional yang turun tangan, benar nggak? Perlu Iya, coach, perlu psikolog, pengacara mungkin kan. Semua orang iya, itu kan perlu dibayar. Tapi kalau Anda belajar dari awal, mempraktekkan pengetahuan itu gratis. Pencegahan itu selalu iya, lebih murah daripada penanggulangan. Yang terbaru sekarang kan karena diputuskan oleh Pak Gubernur itu ya bahwa tidak boleh menahan ijazah gitu kan. Kalau belum bayar katanya mau dibayarin. Itu juga bukan solusi. Pada dasarnya kalau bukan sekolah negeri, orang tua itu punya kewajiban membayar uang sekolah. Dene nak mampu, ya jangan di sekolah itu, pindahlah ke sekolah yang lain. Saya pernah dipindahin tolong, katanya, Kak ini kasihan, anaknya mengalami pelanggaran hak. Ada apa? Karena itu ijazahnya ditahan, Kak, nggak boleh. Kenapa kok ditahan? Karena orang tuanya nggak mampu bayar. Berapa lama nggak mampunya? Anaknya SMP, lulus SMP, 3 tahun. Saya bilang itu berarti bukan nggak mampu. Itu namanya nggak mau, saya bilang. Nggak mampu itu 6 bulan, benar nggak Pak Tony? iya. Kalau sudah 3 tahun bukan nggak mampu, namanya nggak mau. Yang nggak bisa, yang dihukum ya orang tuanya. Nggak mau bayar ya dia anggap sebagai utang. Kalau utang kan bisa masuk penjara kan Pak Tony? Ya, kalau niatnya nggak bayar. Ya iya, kan udah 3 tahun. Terus dia mau janji adalah surat utang aja tapi ijazah dikasihkan. Menurut Pak Tony bayar nggak? Ya, itu kan memberikan contoh yang nggak baik buat anak-anaknya sendiri. Ya, karena itu sebuah kewajiban. Seharusnya anak sekolah. Cuman kadangkala orang tua itu udah tahu dia nggak mampu, tapi pengen memaksakan anaknya Hmm, bersekolah di tempat yang dia nggak mampu bayar. Nah, itu mm-mm. masalah memang. Dan Banyak dia memang berharap saya juga sekolah itu mengalami. menanggung emosi dia. Ya nggak bisa, sekolah kan harus bayar guru. Iya, Jadi memang memang ini Pak, menurut saya kita tuh harus mulai mengembalikan rasa empati ya. Sebetulnya profil pelajar Pancasila itu sudah luar biasa. Saya tidak pernah mensosialisasikan 7 kebiasaan baik karena buat saya itu kemunduran ya. Profil pelajar Pancasila itu adalah kompetensi, ya kan? Kompetensi itu dicapai dengan berbagai kegiatan, benar Pak ya? Kalau iya. 7 kegiatan itu kegiatan nggak kompetensi kan mundur berarti. Jadi saya tidak pernah mensosialisasikan, maaf ya Pak Menteri ya. Karena buat saya sebetulnya profil pelajar Pancasila itu udah bagus banget, Pak. Empati. Bagi saya negara kita tuh sudah tidak punya empati, Pak. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Ini jadi Baik, kemana-mana ya, Bu Aling. ya tidak apa-apa Bu. Ini diskusi yang menarik pada malam hari ini ya. Walaupun kita memang semua belum mendapatkan mungkin satu solusi yang definitif ya. Terpaksa kita harus menutup forum kita malam hari ini ya. Saya atas nama Logos Transformasi Indonesia mengucapkan terima kasih banyak Bu Lafli untuk diskusi kita malam hari ini ya. Dan juga kepada rekan-rekan yang sudah menyediakan waktu belajar bersama ya. Semoga kita dengan semakin belajar kita juga bisa melakukan hal-hal positif ya setelah kita mengetahui ya walaupun mungkin yang kita ketahui masih sedikit tapi ini kita tetap apa ya mempunyai eagerness ya untuk kita belajar sehingga kita di dalam kehidupan kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk malam hari ini merupakan PR kita bersama ya PR besar
khususnya bagi penduduk Jawa Barat ya. Di dalam doa-doa Bapak Ibu, saya harapkan kita mendoakan pemimpin kita ya, karena itu saat ini yang menurut saya yang paling konkret yang bisa kita lakukan, supaya mereka mengambil keputusan di dalam bijaksana. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi hari ini. Ya, baik. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan, dan sekali lagi terima kasih Bu Lafli, Tuhan memberkati.